Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait dengan bagaimana cara memulai menulis buku referensi. Karena tanpa permulaan ini maka akan kesulitan untuk menulis buku referensi. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memulai proses penulisannya? Ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tentu saya akan memberikan contoh konkret saja bagaimana ketika saya menulis buku referensi. Dua hal ini menjadi sangat penting dan harus digarisbawahi dan diberikan stabilo besar-besar bahwa kunci dalam proses penulisan buku itu ada di dua aspek ini. Yang pertama adalah cover, ini cover. Yang kedua adalah outline. Bagaimana membuat cover atau judul sebelum melanjutkan menulis atau sebelum menulis. Ini contoh konkret saja. Kalau mau menulis buku, terutama buku referensi, maka pastikan judul dulu. Ini judul. Pastikan judulnya dulu. Minimal membuat sebuah judul di cover sementara. Ada judul, ada nama, ada penerbit, sama ada tahun. Ini menjadi langkah awal yang harus dipenuhi oleh seorang penulis, memastikan bahwa penulisan buku ini berjudul Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Kemudian ini penulisnya, penulis Hayat, boleh misalnya ditambahkan gelar. Kemudian yang berikutnya ada penerbit. Kalau sudah punya penerbit maka tulis saja penerbitnya. Kalau belum punya penerbit tulis saja di sini penerbit. Kemudian yang berikutnya ada 2001. Ini menjadi sangat penting dan menjadi kunci, menjadi bagian dari penyemangat awal untuk langkah berikutnya di dalam proses penulisan. Hindari menulis tanpa memiliki tema atau judul yang jelas. Persoalan nanti judul ini akan berganti dan berubah, itu urusan lain. Tetapi pastikan ketika sudah mau menulis, pastikan judulnya atau temanya apa dulu. Saya contoh mau nulis buku tentang pengantar ilmu administrasi publik. Banyak memang buku pengantar ilmu administrasi publik. Tetapi saya ingin memberikan sebuah hal baru di dalam buku pengantar ilmu administrasi publik itu yang membedakan dengan buku-buku pengantar ilmu administrasi publik yang lain. Tentu secara teori mungkin ada kesamaan, tetapi saya ingin menyisipkan satu dua hal tentang nilai yang ada di dalam ilmu administrasi publik itu atau pengantar ilmu administrasi publik itu yang menjadi bagian yang berbeda dengan buku-buku yang lain, sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena di beberapa video saya sudah saya menjelaskan bahwa salah satu unsur yang paling penting yang menentukan apakah judul ini, apakah buku ini menarik atau tidak, salah satunya adalah judulnya. Kalau toh judulnya misalnya banyak di pasaran atau menjadi bagian yang umum di banyak buku di jurusan administrasi publik, contoh seperti pengantar ilmu administrasi publik, maka bagaimana caranya judulnya boleh sama tetapi ada esensi-esensi yang berbeda atau ada nilai-nilai yang berbeda, ada value yang bisa menjadi magnet di dalam buku pengantar ilmu administrasi publik, sehingga orang akan tertarik untuk membaca buku pengantar ilmu administrasi publik ini karena memiliki warna yang berbeda dengan buku-buku yang ada di pasaran atau buku-buku yang ada, sehingga bagaimana bisa menyisipkan nilai-nilai itu di dalam buku yang sama. Tapi kalau misalnya memungkinkan untuk membuat sebuah judul baru, maka pastikan bisa buat judul baru yang lebih menantang, yang lebih agresif, dan yang lebih memiliki nilai pasar yang luas.
Sehingga judul itu sangat penting sebelum melangkah memulai proses penulisan. Ini untuk menentukan arah, kita ini mau kemana, judul ini mau buku apa, sehingga bisa dilanjutkan untuk ketika sudah memiliki judul, prinsipnya memiliki sebuah gambaran besar dari buku ini, maka bisa dilanjutkan dengan yang kedua adalah outline. Tetap ini dipakai dan dijadikan sebagai penyemangat ketika misalnya mengalami mandek misalnya dalam menulis, maka buka saja judulnya. Maka dengan begini akan terinspirasi kembali. Yang kedua adalah membuat outline. Bagaimana sih outline itu, atau daftar pustaka sementara, atau alur penulisan bukunya itu kira-kira mau menulis buku apa saja. Maka buatlah outline sesuai dengan kebutuhan pada tema yang akan ditulis. Ini contoh konkret saja Bapak Ibu atau teman-teman, kolega, sahabat semua yang mau menulis buku setelah membuat judul dalam sebuah cover, maka langkah kedua adalah buatlah outline. Ini outline dari judul yang tadi saya sampaikan. Outline pengantar ilmu administrasi publik. Outline ini menjadi peta kita di dalam proses penulisan buku pengantar ilmu administrasi publik. Ada kata sambutan, dibuat saja dulu. Kemudian ada kata pengantar, kata sambutan nanti bisa diperkirakan kira-kira siapa yang akan memberikan kata sambutan, misalnya pimpinan kita atau pejabat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu yang sama, boleh memberikan kata sambutan. Yang kedua adalah kata pengantar dari pakar, dari ahli, dari orang lain yang bisa atau yang memiliki kapasitas untuk bisa memberikan pengantar dalam buku ini. Yang ketiga, prakata. Prakata ini adalah dari penulis. Kira-kira buku ini berisi tentang apa, untuk siapa, dan seterusnya. Baru daftar isi. Kekurangannya nanti bisa ditambahkan. Daftar isi ini juga harus sudah lengkap. Minimal ada bab, ada subbab. Bab 1, misalnya contoh, ini pendahuluan. Subbabnya A, B, C. Pengertian unsur-unsur prinsip administrasi. Minimal 2 ini. Ada bab 1, ada subbab. Kemudian bab 2 juga sama. Bab 2 konsep dasar ilmu administrasi publik. Subnya ABC, ada 3. Pengertian ilmu administrasi publik, pokok-pokok administrasi publik, dasar-dasar ilmu administrasi publik. Bab 3, ruang lingkup, ciri dan prinsip ilmu administrasi publik, juga sama, minimal ada sub. Bab 4, paradigma administrasi publik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sub. Mulai dari Old Public Administration, New Public Administration, New Public Management, dan seterusnya. Ini adalah sub bab 4. Memastikan bahwa bab 4 ini akan menulis paradigma administrasi publik sampai ke dynamic governance, mulai dari all public administration. Bab 5, sejarah dan perkembangan ilmu administrasi publik, mulai dari masa awal sampai kepada administrasi publik sebagai ilmu administrasi negara. Ini ada 5 bab. Kalau bisa dikalkulasi misalnya kira-kira ini berapa halaman, pastikan saja bab 1 kira-kira berapa halaman ya, 15 atau 20. Bab 2 20 misalnya, bab 3 20, bab 4 30 misalnya, boleh. Bab 5 25, maka pastikan ini lebih dari 100 halaman, paling tidak ada 190 halaman. Jadi sudah bisa dirangka ketika Bapak Ibu atau teman-teman kolega semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua sudah mau membuat buku, judulnya sudah ada, maka outline-nya harus juga sudah ada sebelum melangkah memulai menulis. Dengan adanya outline ini, kita akan bisa terarah, fokus
dan memiliki strategi-strategi penting di dalam proses penulisan. Contoh bab 1. Bab 1 ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa hari. Target menjadi sasaran dalam penulisan buku dengan outline. 5 hari, maka 5 hari bab 1 harus selesai. 5 hari, 5 hari, 5, maka ini kalau dikali 2, dikali 5 dikali 5, maka ada sekitar 25 hari bisa terselesaikan. Karena outline ini menjadi petunjuk bagi penulis untuk bisa menyelesaikan tulisan sesuai dengan target yang ditentukan. Minimal walaupun meleset tidak terlalu jauh, tetapi mendekati dari target yang diharapkan. Oleh karena itu, menulis itu memang harus fokus, harus istiqomah, dan harus memiliki target agar buku yang ditulis bisa terselesaikan dengan baik. Apapun alasannya, yang paling penting di dalam proses penulisan adalah menyelesaikan proses penulisannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan, mulai dari proses penulisan awal sampai kepada proses cetak, produksi, penerbitan, dan distribusi. Sehingga dengan demikian maka tidak perlu khawatir tulisan-tulisannya atau bukunya yang ditulis tidak selesai. Pasti selesai, asalkan 3 hal tadi: istiqomah, fokus, target. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.